Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita semuanya dalam majlis yang pernah kita berkumpul dalam tahun yang lalu. Mudah-mudahan majlis ini bukan majlis yang terakhir yang kita hadiri saat ini, tapi insyaallah kita pertemukan di majlis yang sama di tahun-tahun berikutnya fi khair wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Majlis ini adalah majlis Maulid Nabi yang nanti akan diteruskan oleh Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang sosok yang udah diberi nama sebelum wujud di atas dunia, dan sudah dilantik menjadi Sayyidul Anbiya sebelum Allah ciptakan manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin mereka, tapi datang terakhir, diutus terakhir, tapi menjadi pemimpin para nabi-nabi sebelumnya. Sallallahu alaihi habib. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa id akhadallahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah qala aqrartum wa akhadtum dhalikum isri qalu ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala membuat satu perjanjian kepada para anbiya, para nabi-nabi Allah, terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka daripada kitab dan hikmah, nanti bakal akan datang seorang rasul yang membenarkan segala ajaran para anbiya dan sesuai dengan ajaran, dengan yang diketahui oleh mereka, maka kamu harus membantu dia, kamu harus menolong dia. Aima ba'athallahu nabiyyan illa akhadha alaihi mithaqahu in adraka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yu'minan nabi wa la yansurunna wa amara an ya'khudha mithaqahu ala qaumih in adrakuhu la yansurunnahu. Tidak Allah mengutus seorang nabi kecuali telah membuat satu perjanjian dengan Tuhannya. Kamu aku utus menjadi nabi, dan nanti akan datang seorang nabi yang punya sifat begini, 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 begini. Kamu harus bantu kalau kamu masih mendapatkannya dalam kehidupan kamu. Dan kamu terangkan kepada kaum kamu, kepada umat kamu, jika mereka tadi itu mendapatkan nabi itu, kamu harus bantu serta harus menerangkan kepada generasi-generasi berikutnya. Jadi para anbiya itu mengimani Nabi Muhammad sebelum wujud di atas dunia ini, mengimani pemimpin mereka sebelum wujud di atas dunia. Sallu alal habib. Ketika Nabi Adam alaihi salam
diciptakan oleh Allah dan dikeluarkan dari surga. Kemudian Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke dunia. Diriwayatkan uhbita Adam fil Hind wa Hawa fi Jeddah wa Iblis fi Baisan wal hayya fi Asfihan. Diriwayatkan 4 ini dikeluarkan dari surga, ditaruh ada di dunia. Nabi Adam ada di negeri India. Kemudian Siti Hawa ada di Jeddah. Kemudian Iblis ada di Baisan. Kemudian ular ada di Asfihan. Kemudian Nabi Adam betul-betul meratapi atas kesalahannya sampai dikeluarkan dari surga. Kemudian fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Nabi Adam mendapatkan ajaran beberapa kalimat yang ia ucapkan dan akhirnya Allah menerima tobatnya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan lamma irtakaba Adamu al-khati'ah faqala Allahumma bihaqi nabiyika Muhammad lamma ghafartali. Ya Allah, aku memohon dengan kebesaran Nabi Muhammad, ampuni dosaku. Faqala Allah, ya Adam, kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu? Wahai Adam, bagaimana kamu tahu Muhammad padahal aku belum menciptakan Muhammad? Maka Nabi Adam menjawab, ya Rabbi, lamma khalaqtani wa nafakhta fiyya min ruhik rafa'tu ra'si wa ra'aitu ala gawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fa'araftu annaka lam tudif ila ismika illa ahabbal khalq ilaik. Faqala Allah Ta'ala, sadaqta ya Adam, innahu la ahabbul khalqi ilayya, ud'uni bihaqqi ghafartu lak, walaula Muhammad ma khalaqtuk. Sallu ala al-habib. Nabi Adam memohon, ya Allah, berkat Nabimu Muhammad ampuni semua dosaku. Maka Allah berkata, dan Allah Maha tahu, wahai Adam, bagaimana kamu tahu Muhammad padahal aku belum menciptakannya? Ya Allah, ketika engkau menciptakan aku dan engkau menghembuskan ruh ke jasadku, maka aku mengangkat kepalaku, aku melihat ada di tiang-tiang arsy tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan di situ aku yakin tidaklah engkau mensejajarkan namamu dengan makhlukmu kecuali dia adalah menjadi makhluk yang paling engkau cintai. Maka Allah mengatakan, ya benar wahai Adam, dia adalah paling aku cintai daripada makhlukku. Mohonlah kepada aku dengan berkat dia, maka aku ampuni dosa kamu. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan engkau wahai Adam. Sallu alal habib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni Abdullah la khatamun nabiyyin wa Adam lamun jadilun fi tinatihi. Ay tarihan wa mulkan alal ard qablan an yunfakh fihi ruh.
aku ini sudah menjadi penutup para nabi ditentukan oleh Allah, padahal Adam belum ditiupkan ruh, masih jadi tanah. Begitulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Kaifa budu amrik?" Bagaimana wujudnya Anda ini, bagaimana ya Rasulullah? Maka beliau menyatakan, da'watu Ibrahim wa bushra Isa bin Maryam. Aku adalah doanya Nabi Ibrahim, dan aku adalah kabar gembira daripada Nabi Isa bin Maryam. Apa yang dimaksud doanya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbana wab'ath fihim rasulan yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, ya Allah, utuslah kepada manusia seorang rasul yang akan membacakan ayat-ayatmu, mengajarkan kepada manusia Al-Quran dan Sunnah, membersihkan mereka daripada kesyirikan, daripada kebodohan. Tahukah siapa seorang rasul? Muhammad. Fastajaballahu subhanahu wa ta'ala doa Ibrahim fi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah munculkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya Nabi Ibrahim, Sayyidina Muhammad. Dan Sayyidina Muhammad adalah bushra Isa, kabar gembira Nabi Isa. Nabi Isa di antara tugasnya adalah wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Tugasnya Nabi Isa adalah memberikan kabar bahwa setelah Nabi Isa akan datang seorang rasul yang bernama Ahmad. Karena alam semesta ini menunggu-nunggu siapa pemimpin para nabi itu, siapa ahabbul khalaq itu, siapa yang paling Allah cintai itu. Maka Nabi Isa adalah memberikan kabar gembira. Setelah Nabi Isa, Rasul itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auhallahu ila Isa, ya Isa, amin bi Muhammad, wa'mur man adraka min ummatika an yu'minu bih. Wahai Isa, kata Allah, berimani Muhammad SAW. Kasih tahu kepada umatmu yang dia tadi itu, jika bertemu dengan Muhammad dan masa hidupnya, maka berimanlah kepada Muhammad. Walaula Muhammad ma khalaqtu Adam. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan Nabi Adam. Enggak perlu ada manusia. Walaula Muhammad ma khalaqul jannah walan nar. Kalau bukan karena Muhammad, aku enggak ciptakan neraka atau surga. Surga diciptakan untuk Nabi Muhammad dan ahibba'i dan atba'i. Allah ciptakan surga untuk Nabi Muhammad dan pengikut Nabi Muhammad dan pecinta-pecinta Nabi Muhammad. Walaqad khalaqtul arsya 'alal ma' fattarab fakatabtu 'alaihi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fasakan. Ketika aku menciptakan arsy di atas air, itu arsy goyang. Maka aku tulis ada di situ la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka arsy itu menjadi tenang. Arsy itu menjadi tenang, tidak goyang lagi. Ya ikhwani, hati yang goyang, hati yang gundah, hati yang bingung, maka isi dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka akan hilang itu semua kebingungan.
hilang itu segala kegundahan. Semenjak masih ada percaya Anda, iman Anda dengan Allah dan Muhammad Rasulullah, maka nggak perlu Anda khawatir. Anda tidak perlu khawatir la fid dunya wala fil barzah wala fil akhirah. Tahukah bagaimana orang-orang Yahudi, mereka itu mengenal Nabi Muhammad dengan secara terperinci, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pasti. Bahkan mereka wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru ay yastansiruna 'ala musyrikil Arab. Ketika orang-orang Yahudi mereka tadi itu didesak, takut dengan serangan orang-orang musyrikin Arab, mereka tawasul dengan Rasulullah dulu. Mereka tawasul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mohon, Allahumma inni as'aluka an tansurana alaihim bihaqqi nabikal mab'uts alladzi najitu sifatahu fit Taurah. Mereka mohon, ya Allah, aku memohon kepadamu, berilah kami bantuan untuk bisa mengalahkan mereka atau tidak diserang mereka dengan nabimu yang engkau telah janjikan diutus di akhir zaman, yang telah engkau sifatkan mereka ada di beliau ada di kitab Taurat. Fayunsarun, maka mereka mendapatkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Datang yang mereka imani, benar-benar datang kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Al-Habib ini, Rasul ini adalah bukan hal yang baru diketahui oleh manusia. Sebelum wujud di atas dunia, Nabi sudah dikenalkan oleh para anbiya. Nabi sudah diimani oleh umat-umat yang dahulu, dan Nabi sudah dilantik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi sayyiduhum, menjadi pemimpin mereka sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ketika Nabi lahir, fawiladatu ghairihi fawiladatu laisa kawiladati ghairi. Ketika beliau lahir bukan sama dengan kelahiran orang ini. Kenapa? Orang ini bisa diketahui setelah lahir, tapi Nabi Muhammad sebelum lahir sudah dikenal. Orang itu punya pangkat setelah dia menjalani kehidupan, tapi Nabi Muhammad sebelum wujud sudah diangkat derajatnya oleh Allah. Orang tadi itu bisa dipercaya setelah ajarannya didengarkan, tapi Nabi Muhammad sebelum diutus oleh Allah sudah dipercaya, diimani oleh umat-umat yang dahulu. Karena itu ya ikhwani, agungkan Rasulullah, cintai Rasulullah, kenali Nabi Muhammad SAW. Jangan kita menjadi orang yang tidak kenal dengan manusia istimewa ini sehingga Anda mengikuti jejak orang-orang yang lain. Ya la ya ikhwani, tidak ada yang lebih afdal, tidak ada yang lebih istimewa, tidak ada yang lebih utama daripada Nabi Muhammad SAW. Karena itu majlis ini ayo jadikan untuk membuka hati kita, diisi dengan barakat Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Habsyi, diisi hati ini benar-benar dengan cinta kepada Nabi, rindu kepada Rasulullah SAW. Apa yang Anda harapkan sekarang ini? Bagi yang sudah umur seperti kita ini, 50 tahun ke atas, Anda berharap apa? Anda mau berharap istana? Anda mau berharap tambah duit lagi, tambah kaya lagi? Tidak ada harapan ingin ketemu sama Rasulullah. Apakah Anda tidak pernah berharap di hati Anda ingin jumpa sama Rasulullah, menyaksikan keindahan Nabi Muhammad? Apakah tidak ada dalam hati Anda ingin nanti mendapatkan syafaatnya Nabi, masuk surga bersama Nabi SAW? Masih dunia terus, padahal kuburan sudah dekat dengan kita ya ikhwani.
wakrimil arwaha minna biliga khairil anami. Minta kepada Allah, ya Allah jadikan kami orang yang mulia bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadikan kami orang yang mulia bisa bertemu dengan Nabi. Nah, Rabbi syarifni bi ru'yati siri wa ajdi sadal galbal katiri sada'u wa balligh aliyan ma yarumu minal liqa' bi ashrafi abdin jullu qasdi liqa'uhu. Allahu akbar. Cita-cita Nabi, cita-cita Habib Al-Habsyi ini yang paling besar adalah liqa'un Nabi, bertemu dengan Nabi. Ada yang lebih indah, ada yang lebih indah daripada Rasulullah. Wa antuballighani bi syarafil qurbi ilaik wa ila hadzal habibi ghayata amalina. Ya Allah, sampaikan aku dekat denganmu dan dekat dengan Rasulullah dan dekat Nabi Muhammad sallallahu dengan Nabi Muhammad menjadikan puncak daripada segala harapanku. Ya ikhwani, kita mengagungkan Nabi tapi ternyata dunia dan dunia dan dunia terus. Bila mata. Berapa orang yang sudah mendahului kita? Berapa orang sudah kita kubur? Bukankah kita sebentar lagi akan menyusul mereka semuanya? Tapi mana yang kita menyatakan cinta kepada Nabi? Kok kita nggak punya harapan besar untuk itu semuanya? Kita didik anak kita untuk meneruskan duniawi kita. Nah, kita didik anak kita bukan cinta kepada Nabi, bukan syauq kepada Nabi, tapi hanya dunia dan dunia. Nah, karena itu ayo Maulid ini jadikan kita untuk menambahi syauq kepada Rasulullah SAW. Nabi Habib Ali ini membuat Maulid ini tashwiqan lisami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadan nuril mubin. Ini Maulid adalah tashwiqan lisami'in, sebagai cara untuk membuat rindu bagi orang yang mendengar sifatnya Nabi. Masa Anda kalau Anda ini orang yang normal diceritakan bagaimana kecantikan seorang perempuan, Anda tidak ada hasrat? Anda pasti ada hasrat, tashwiq, sehingga Anda bersemangat ingin bertemu, ingin berkenalan. Habib Ali menerangkan bagaimana keindahan Nabi Muhammad SAW. Masa tidak ada hasrat untuk bisa itu semuanya? Menikmati keindahan Rasulullah SAW. Tatanazzahul uyunu fi hadaigi mahasini jamali fala tajidu makhluqan fil wujudi ala mithali. Anda bisa menikmati bagaimana keindahan gunung, keindahan pantai, keindahan hutan, keindahan itu. Tapi ketahuilah tidak ada yang lebih ajmal daripada Rasulullah. Enggak ada yang lebih indah daripada Rasulullah, enggak ada yang lebih istimewa daripada Rasulullah. Betapa nikmatnya mereka orang yang ditakdir memandang wajah Rasulullah. Adakah cita-cita itu semuanya? Wa tarwihan lil muta'alliqin. Maulid ini dibaca untuk tarwih, membuat hiburan bagi orang yang sudah cinta sama Nabi. Yang belum cinta supaya cinta, yang sudah cinta dihibur. Kenapa? Karena orang kalau sudah cinta, hiburannya adalah cerita orang yang ia cintai. Kita cinta kepada anak. Ada satu orang menceritakan, anak kamu Masya Allah cerdas, nilainya bagus-bagus. Kita senang. Datang yang kedua, anak kamu bersih ya, tampan, akhlaknya bagus. Kita senang. Datang lagi yang ketiga menceritakan, 1000 kali cerita, kita akan semakin terhibur. Begitulah Anda kalau cinta sama Rasulullah. Hah? Anda tidak pernah bosan membaca Maulid ini. Kenapa? Karena Anda diceritakan orang yang Anda cintai. Karena itu, ayo acara Maulid ini kita hadiri dengan ta'zim. Kita hadiri dengan syauq. Kita hadiri dengan mahabbah. Kita hadir, jangan kita hadir jasad ada di sini, pikiran yang lain. Tutup semuanya. La kalam akhar wala inti syuhul akhar. Enggak perlu inti bicara yang lainnya, enggak ada lebih baik daripada cerita Nabi. Enggak perlu inti sibuk dengan yang lainnya. Matikan kalau perlu HP-nya inti.
Nggak perlu ente itu semuanya. Kenapa? Nggak ada yang lebih afdal daripada al-qurb min Rasulillah. Karena itu ta'zim ini penting ya ikhwani. Ada satu hadis Nabi SAW pernah menerangkan al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Kikir termasuk orang yang sangat kikir, kalau aku diceritakan, kalau aku disebut gak sholawat dia, bicara yang lainnya. Kikir, sallu alal habib. Tutup mulut inti sudah. Kalau ada di majlis ini banyaklah sholawat kepada Nabi SAW, karena di sini disebutkan Nabi itu begini, Nabi itu begini, Nabi itu begini, Nabi itu begini. Nggak perlu anda bicara yang lainnya. La tadkur fulanan wala fulanan. Nggak perlu, karena nggak ada yang lebih hebat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang lain, Jibril, di antara doa Jibril, man dzukirta indahu falam yusalli alaika ab'adahullah min rahmatih. Siapa orang yang disebut nama kamu, diceritakan kamu Muhammad, tapi nggak sholawat, bicara yang lainnya, maka semoga jauh dari rahmat Allah. Inti ngadakan maulid, antum mengadakan maulid, semuanya itu adalah dalam rangka ta'arrud li nafahatillah, ta'arrud li rahmatillah, berharap rahmat Allah, berharap anugerah daripada Allah. Tapi inti main-main, kamu ngerokok ada di sana, kamu ternyata sibuk dengan yang lainnya, kamu berbicara ngobrol dengan yang lainnya. Ya ikhwani, jangan buat maulid inti. Jangan buat maulid kalau bukan karena cinta, kalau bukan karena ta'zim kepada Nabi. Ini ihana. Disebutkan namanya Nabi, ternyata kamu bicara yang lainnya. Disebutkan sejarahnya Nabi, ternyata kamu mementingkan yang lainnya. Jangan demikian, maka kamu akan mendapatkan doanya Jibril. Semoga jauh dari rahmat Allah. Na'udzubillah. Ayo kita bubar dari majlis ini. Kita benar-benar tanamkan cinta yang kuat dalam hati kita. Cinta yang kuat bukan hanya pengakuan daripada lisan, tapi cinta tadi itu kita buktikan dengan dalam praktek kehidupan kita. Kita minum dengan caranya Rasulullah, kita makan dengan caranya Rasulullah, kita tidur dengan caranya Rasulullah, kita berpakaian dengan caranya Nabi Muhammad, kita bermuamalah dengan yang diatur oleh Nabi Muhammad. Segala yang diatur oleh Nabi, ayo kita teruskan dalam kehidupan kita, sehingga cinta dalam hati, cinta dalam lisan, dan cinta dalam seluruh anggota badan kita penuh dengan cinta Rasulullah. Hubbul ahibbati fil fuadi khayyam bal jara minni majraddam. Cinta betul bersemayam ada di hati, bukan hanya di hati, tapi seluruh aliran darah penuh dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna habibaka hubba habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa habibna ilaihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.